Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah di malam Sabtu 4 Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita dikumpulkan di rumah Allah untuk melakukan sebuah amal yang penting, amal berharga, amal yang menjadi musahhihul amal, menjadi penentu sah tidaknya amal, yakni thalabul ilmi. Amal yang para malaikat menaungkan sayapnya, memohonkan ampun atas dosa dan salah kita, mengaminkan setiap doa dan pinta kita. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu ini, kita sehat badan, memperoleh ilmu yang manfaat. Abah mama kita juga mudah-mudahan sehat badan, dimudahkan rezekinya dan qabul hajatnya dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Awalan li mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, awal daripada hidayah, di bab yang membahas tentang adabul jumu'ah, adab seputar hari Jumat. Qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatil Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul jumu'ah, adab hari Jumat. Jadi ada 3 cara baca terkait hari Jumat ini. Pertama, dibaca dengan mendommahkan huruf mim. Ini cara bacanya Ahlul Hijaz. Jadi membacanya Jumu'ah. Ya, Jumu'ah, mendommahkan huruf mim. Yang kedua, dengan menfathahkan huruf mim. Ini cara baca Ahlu Tamim, suku Tamim. Jadi membacanya, kalau tadi Jumu'ah, ini Juma'ah, ya, mimnya di fathahkan. Dan yang ketiga, dengan cara mendommahkan huruf mim. Ini cara baca suku Uqail. Jadi bacanya Jum'ah. Jadi ada 3 cara baca, Jumu'ah, Juma'ah, dan Jum'ah.
Ini kalau berkaitan nama hari. Adapun jika berkaitan dengan maknanya pekanan atau mingguan, itu hanya satu cara baca, yaitu dengan mensukunkan huruf mim. Jadi cara bacanya Jum'ah. Kalau maksudnya adalah setiap Jumat, nah, berarti kullu Jum'ah. Tapi kalau maksudnya yaum, hari, maka bisa dibaca yaumul Jumu'ah, bisa dibaca yaumul Jum'ah, dan yaumul Jum'ah. Nah inilah. Jadi kalau pian ada orang mendengar orang yaumul Jum'ah, bujur juga. Ada yang membacanya yaumul Jumu'ah, bujur juga. Kalau di Quran biasanya harokatnya dengan mendomahkan huruf mim. Ya Allah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Berarti amun kita berniat, amun kita masuk berniat salat Jumat, bisa juga kita membaca usolli fardul Jumu'ati, bisa juga fardul Jum'ati, usolli fardul Jum'ati. Wa'lam dari Imam Ghazali, ketahuilah annal Jumu'ata idul mu'minin. Ketahuilah bahwasanya hari Jumu'ah itu adalah hari rayanya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu ada hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Ada hari raya tahunan, ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha gembira kada kita? Gembira. Amun kawa memakai baju terbaik yang kita punya, bahkan yang hanyar, ya kala. Nah, maka demikian pula lah kita ketika bertemu hari Jumat, layaknya Idul Fitri dan Idul Adha, mestinya kita bergembira. Jangan nah ya Jumat pulang, Jumatan pulang, berarti begawi kada kawapul hari ini. Nah, itu berarti kada bergembira. Amun maksudnya kada kerasaan Jumat, rasa parak banar waktu, itu bagus saja. Itu dalam rangka muhasabah diri. Jadi saben hari Jumat kita ingat kada kerasaan sejumat pulang, kada kerasaan sejumat pulang. Perasa hanyar semalam kita berdapat, perasa hanyar semalam kita majelis ini, majelis pulang. Ya Allah, betapa singkatnya waktu itu. Nah itu bagus ya dalam rangka muhasabah diri. Bahwa dari Imam Ghazali kita ini detik demi detik, waktu demi waktu adalah kepastian menuju pada kematian. Di hari Jumat ini afdol banyak-banyak salawat. Ujar Imam Syafi'i, ulun senang bersalawat paling sedikit sehari 300 kali. Bilanya hari Jumat lebih banyak lagi. Dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, kai daripada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kainya adalah Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani mengutip satu qaul, tidak ada amalan yang lebih afdal setelah membaca suratul Kahfi di hari Jumat kecuali memperbanyak sholawat. Di hari Jumat tadi itu banyak sholawat. Amun ujar siden, jar Syekh Yusuf An-Nabhani, surga itu terus diperluas. Bagaimana cara memperluasnya? Andakan surga kita kena, yaitu dengan memperbanyak sholat. Sambil ketika kita bersalawat itu bayangkan sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya penting biar membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tahu
jadi terbayang wajah Nabi itu kayak ini, awak Nabi itu kayak ini. Dan yang lebih penting dari itu adalah ketika salawat itu, bayangkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jar Bunda Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Lebih-lebih ini para penghafal Quran. Jadi kayak hendak mengetahui akhlak Nabi, baca Quran. Nah itulah. Jadi mudah-mudahan salawat itu meresap dalam hati kita, lalu jadi amal keseharian kita. Bepander kita dipengaruhi oleh salawat kita. Begaya kita dipengaruhi oleh salawat kita. Amal kita dipengaruhi oleh salawat kita. Karena ketika bersalawat, yang kita bayangkan adalah akhlak sahibus salawah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tambah cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah pun cinta lawan kita. Akhirnya kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Hari Jumat itu hari paling afdal dalam sepekan. Hari Jumat itu Allah saban hari Jumat mendatangi ahlul jannah. Mudahan kita berdatani min ahlul jannah. Itu setiap Jumat Allah beelang mendatangi ahlul jannah. Ya lalu di Quran itu di surah Yasin, salamun ala qaulam mir rabbir, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah menyampaikan salam kepada ahlul jannah. Hari apa itu? Hari Jumat. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Hari Jumat ini adalah hari yang mulia, syarif. Allah khususkan bagi umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu memuliakan hari Sabtu, orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad. Kita umat Islam Allah khususkan, Allah muliakan dengan satu hari, yakni hari Jumat. Sampai disebutkan dalam satu khabar, inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin sitta mi'ati alfi atiqin minan nar. Setiap hari Jumat Allah itu membebaskan 600.000 orang penduduk neraka. Jadi 600.000 penduduk neraka saban hari Jumat Allah bebaskan. Diangkat dari neraka masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi kita juga menyatakan, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kutiba lahu ajru syahidin wa wuqiya fitnatal qabri. Siapa orang yang meninggal pada siang hari Jumat atau malam harinya, maka dicatat baginya pahala seperti orang mati syahid. Lalu inya Allah jaga dari azab kubur. Jadi bagus benar orang meninggal hari Jumat. Orang beriman, orang kafir tetap baik. Ada juga orang kafir mati hari Jumat. Amun orang beriman, ahli taat, meninggal di hari Jumat atau malam hari Jumat, maka tadi apa? Dicatat baginya pahala orang yang mati syahid. Kemudian bebas dari azab kubur. Berdoa ya kita, mudah-mudahan Allah jemput, Allah akhiri hidup kita di hari yang terbaik ini, yakni hari Jumat, entah siangnya, entah malamnya. Kadang ada salahnya kita berdoa meskipun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Berdoanya paling kadang jadi pahala. Kalau akhirnya meninggal di hari lain, tetapan Allah. Yang jelas kita sudah berdoa, mudah-mudahan dimatikan dalam hari Jumat. Maka kemudian tadi disebutkan oleh Rasulullah, fadilah hari Jumat. Wa fihi ay fi yaumil jum'ah, fihi pada hari Jumat, saatun ada satu waktu, mubhamatun yang itu disembunyikan, tidak diketahui, mubhamatun la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah menyesuainya hamba muslim, yas'alullaha ta'ala fiha,
dia meminta kepada Allah Ta'ala pada waktu yang mubhamah tadi itu hajatan, hajatnya yang hendak paham ilmu nahwu nang kada sing paham-paham minta di waktu itu, nang hendak tulak haji, hendak tulak umroh minta di waktu itu, nang belum dapat jodoh minta di waktu itu. Nah, tapi waktunya itu kada diketahui. Jika dia minta hajatan illa a'tahu iyyaha, kecuali Allah akan mengabulkan apa permintaannya. Nah, jadi dalam sehari hari Jumat itu ada waktu di mana bila kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ini termasuk mustajab dari sisi waktu. Jadi ada mustajab tempat, ada mustajab waktu. Kalau kita berdoa di multazam itu tempat, berdoa di raudhah itu tempat. Nah, ini waktu. Kapan saatun mubhamatun itu? Sebagian ulama mengatakan itu waktunya mulai ba'da asar sampai maghrib. Kenapa? Sebab karena di waktu itulah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, pendapat menyatakan itu waktunya mulai khatib duduk di atas mimbar sampai sidin salam. Makanya jangan teguring haratan khatib berkhutbah dah. Karena terkadang khatib itu berdoa. Nah, apalagi di khutbah kedua itu wajib ada doa. Ya kalau jangan guring. Jangan tuntung khutbah doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Apalagi mulai datang ke masjid teguring, bangun-bangun sudah qomat. Nah, bid'ah masjid nih. Jumatan kada ada khutbahnya, membid'ahkan orang padahal seorang guring. Nah, itu waktu mustajab. Atau ba'da asar tadi. Makanya di pondok kita kada ada main bola hari Jumat sore. Baik yang duduk di masjid, baca Quran, baca wirid. Nah, makanya kita mulai tadi jam 6 wirid. Nah, Buya jika ada waktu tadi kita hendak membersamai. Tapi saban Jumat itu ada majelis ibu-ibu di komplek. Untung majelis hanya ke sini. Nah, jadi ada waktu yang disembunyikan. Tadi jar para ulama dua itu andakannya. Ketika khatib duduk di atas mimbar sampai sidin salam. Dan yang kedua mulai ba'da asar sampai parak maghrib. Fasta'idda laha min yaumil khamisi bitanzifis thiyabi. Maka persiapkanlah untuk menyongsong hari Jumat itu min yaumil khamis, sejak hari Kamis. Kita juga hendak menyambut hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya kalau apalagi Idul Fitri 10 hari sebelum Idul Fitri harusnya bayar zakat mal, ini bayar zakat mall. Kenapa maka bayar zakat mal hibak aja, melontar rupiah. Namun di Makkah ada melontar jumroh, ini melontar rupiah. Persiapan menyambut hari raya. Sama ini kita hari raya saban hari Jumat, maka disambut mulai Kamis sore. Bitanzifis siyab, apa nang digawi hari Kamis tuh? Bebersih-bersih baju. Dan sebaik-baik baju itu baju warna putih. Lah Nabi kita senang memakai baju warna putih. Baju putih itu pula disunahkan ketika kita ihram. Jadi umrah, haji itu boleh aja warna lain, hijau kah, irang kah, abang kah, boleh aja. Tapi yang afdal warna putih. Bagus bang putih, cakanya warna-warni. Pendukung PDIP habang, pendukung apa P3 hijau, Golkar kuning, kacau jadinya. Ya, kalau bagus putih beradaan sama. Dan kain kafan kita itu juga nanti dianjurkan warnanya putih. Jadi dengan memakai baju putih itu kita ingat ini bang, karena kain yang kita pakai ketika sudah meninggal. Wa bi kasrati tasbihi wal istighfari asyiyatul khamisi, dengan memperbanyak tasbih
subhanallah, subhanallah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah sejak sore hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jumu'ah. Karena hari Kamis sore itu waktu tuwazi, maknanya tuqabilu. Di dalam syarah maknanya tuqabilu, yakni berhadapan, sesuai atau cocok ya untuk menyambut keutamaan waktu pada hari Jumat. Wanwi sauma yaumil jumu'ati lakinna ma'al khamisi awi zabti idza jaa fi ifradiha nahyun. Idza jaa fi ifradiha nahyun. Kemudian yang hendak berpuasa hari Jumat, berniatlah puasa hari Jumat, akan tetapi hendaknya dibersamai sehari sebelumnya yakni hari Kamis atau sehari sesudahnya yakni hari Sabtu. Kecuali puasa wajib. Puasa wajib kada dibersamai kada Bapak. Qadha misalnya, qadhaan. Jumat sehari itu tinggal lalu Jumat puasa kada Bapak. Tapi kalau puasa sunnah makruh mengkhususkan puasanya di hari Jumat. Disunahkan memulai puasa sehari sebelumnya yakni hari Kamis atau sehari sesudahnya yakni hari Sabtu. Ujar Nabi kita, la yasum ahadun yaumal jumu'ati, janganlah salah seorang di antara kalian puasa pada hari Jumat illa ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu, kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sesudahnya. Dalam riwayat lain Nabi kita menyatakan la tasumu yaumas sabti illa fima ufturidha alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali pada apa yang difardukan atas kalian. Di sini Sabtu Bang disebut. Gitulah. Fa idza tala'a 'alaika subhu faghtasil. Jika telah terbit atas engkau, telah nampak atas engkau subuh, waktu subuh, faghtasil, maka mandilah. Fa inna ghusl jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin ay thabitun muakkadun. Nah, karena sesungguhnya mandi di hari Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi yang muhtalim, bagi yang mimpi. Ay thabitun muakkadun, yakni penegasan. Nah, adapun yang kada mimpi atau kada berhubungan suami istri itu hukumnya sunnah. Nah, mulainya apabila mulai masuk waktu subuh. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Apa niatnya? Nawaitu ghusla liyaumil jumu'ati sunnatal lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla, ulun berniat mandi untuk hari Jumat atau pada hari Jumat sunnatal lillahi ta'ala. Cara mandinya sama dengan mandi besar. Dikubui mulai kepala, nah, kepala imbah itu bagian awak sebelah kanan, kemudian sebelah kiri dan seterusnya sampai ke ujung batis. Pasti akan air itu mengalir ke seluruh tubuh kita, jangan ada yang kelewat. Nah, itu mandi sunnah hari Jumat. Summa tazayyan bi thiyabil bid, kemudian berhiaslah dengan baju warna putih. Fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah taala, karena itulah pakaian yang paling disenangi oleh Allah taala. Wasta'mil min tib, kemudian pakailah harum-haruman, atyaba ma'indak, dari harum-haruman yang terbaik yang ada pada diri engkau. Nah, makanya parfum itu usahakan berisi, sunnah hukumnya. Nah, parfum ini hati-hati jangan yang besemprot. Yang besemprot itu biasanya ada alkoholnya. Jadi untuk mencairkan supaya ini mau keluar disemprot itu lalu pakai pengencer. Pengencernya apa? Etanol. Etanol itu ya alkohol. Menurut sebagian ulama alkohol itu najis karena dia termasuk khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Dan khamar itu najis. Hati-hati, kita ambil ikhtiyat aja, ambil yang hati-hati. Jadi jangan
memakai parfum yang bersemprot. Biasanya di sana ada tulisan lah, ada tulisan etanol atau etanol yang dinaturalisasi. Itu sama aja etanol. Lebih baik parfum yang bekas saja boleh. Yang nang murah ada, nang larang ada, nang 10 ribuan ada, nang 400 ribuan ada juga. Hendak nang harat ada juga. Biarpun bekas saya. Kita pernah sholat Jumat di satu masjid tertentu. Ada jamaah sudah hendak takbiratul ihram. Sekalinya jamaah menyurungi, maka mun disurung ini hukumnya makruh kita menolak. Mun orang menyurung parfum biar baunya kayak apa, biar murah kayak apa, mun orang menyurung. Nah, kita awalnya kada tahu, dikira oles, sekanya semprot. Ya Allah, maka sudah hendak takbir. Akhirnya kayak apa? Ya ma ambil tisu kisah ma anu hidung nih, supaya kada menyakiti hati perasaannya. Ma anu ke hidung, tapi tangan sambil mengasai. Tangan yang sudah terlanjur kena semprotan tadi itu. Nah, ini hati-hati masalah parfum. Wa balligh fi tanzifi badanika bil halaqi wal qassi wa taqlimi wasiwaki wa sairi anwa'in nadhafati wa tatyibir raihah. Kemudian sampaikanlah ketika membersihkan badanmu bil halaqi, ya, mencukur rambut-rambut di awak, yang di ketiak, yang di kemaluan. Nah, itu sunnah. Kemudian wal qasi, yakni memangkas kumis bagi yang berkumis. Jadi kada dilarang habis, kada apa-apa juga, tapi ditatak jangan sampai kumis itu menutupi muntung bagian yang nih nang habang pada bibir kita nih. Ya ditatak. Ini ada orang kumis panjang menutupi muntung, akhirnya makan keempat makan kumisnya. Apa? Bulu kumisnya temakan juga. Nah, setiap Jumat dianjurkan untuk itu. Kemudian taklim, yakni taklimul adzafir, memotong kuku. Tentang memotong kuku ini, kalau menurut di kitab Muraqil Ubudiyah lah, itu dimulai dari ini, jari telunjuk. Nah, tunjuk, tengah, manis, kelingking, habis itu ibham, jempol yang kanan. Kemudian tangan kiri mulai dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, baru jempol, ibham. Nah, itu tangan. Kalau nyebatis menurut di kitab Muraqil Ubudiyah, itu mulai dari ujung jari sebelah kanan, apa? Jari kelingking, terus sampai ke yang kiri. Jadi mulai kanan berakhir kiri. Itu menurut satu cara di kitab Muraqil Ubudiyah. Kalau menurut Imam Nawawi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, caranya lain lagi. Bukan di Mu'tamad, tapi di kitab Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah. Caranya ini kayak tadi juga, tapi jempol kanan ini terakhir. Jadi setelah telunjuk, tengah, manis, kelingking, baru yang ini. Apa? Kelingking dan seterusnya sampai jempol, baru ini terakhir. Nah, batis gitu juga. Jadi ada ikhtilaf tentang caranya itu. Tapi meskipun ikhtilaf, paling kada kita ada umpatan, ada rujukan. Lah, ya ini para ulama. Namun kita selama ini kayak apakah caranya sakahandak hati. Nah, pian terserah aja nak umpat nang mana. Kalau umpat Imam An-Nawawi, caranya kita tadi ini dan seterusnya, baru kemudian ini, kelihatan lah. Ini, baru terakhir ini. Batis kayak itu juga. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, lalu kelingking sampai ibu jari, terakhir ibu jari kanan. Itu menurut Imam An-Nawawi. Karena menurut Imam Al-Ghazali tadi itu, ini lah khususnya, baru kemudian ini ibu jari kanan, baru kemudian kelingking sampai ibu jari kiri. Nah, amunnya batis mulai apa yang ujung sebelah kanan yang ini nih, apa katanya, kelingking dan seterusnya sampai jempol, habis itu jempol dan sampai terakhir kelingking. Nah, jadi pian terserah hendak mengamalkan yang mana. Yang penting mana hati pian nyaman. Yang kedua, kita ada rujukan.
Kadang mengaradau mau ulah seorang. Nah, jelaslah. Wasiwak kemudian bersiwak, wasairi anwa'in nadhafah dan seluruh macam-macam nadhafah, wa tatyibir raihah dan menggunakan harum-haruman tadi. Sampai akhir-akhir. Nah, terakhir cukup dulu sampai di situ karena kita lanjut. Terakhir ini ada sampai informasi kenapa jar saben hari Jumat kita subuhnya 3 rakaat. Ya ada jar santri aja ya. Kenapa saban subuh kita saban Jumat subuhnya 3 rakaat ya? Kalau ada yang menjawab mungkin karena rakaat pertama itu surahnya terlalu panjang lalu dibagi 2. Adanya ke itu pangna ya. Subuh matan zaman Nabi sampai wayah kita ini tetap 2 rakaat. Kada bertambah serakaat kada kecuali imamnya kada ingat. Nah, adapun sujud di rakaat pertama itu ngarannya sujud sajadah. Apa tadi? Sujud sajadah. Kenapa maka ada sujud sajadah? Karena di surah As-Sajadah itu ada satu ayat yang bila dibaca disunahkan untuk sujud. Apa bacaan ayatnya? Apa Z? Ada Z. Yang bisa amin, amin hafal juga. Apa? Sebelum tatajafa junubihim anil madaji. Nah, itulah. Nah, bila ketemu ayat itu sujud, langsung aja sujud. Nah, ketika sujud tuh apa nang dibaca? Sebagian ulama menyatakan yang dibaca sama kayak sujud biasa. Baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Sebagian yang lain bacanya apa? Apa bacanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wa sawwarahu. Syaqqa syam'ahu. Dan seterusnya sampai tabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu bacanya. Nah, Pak itu langsung berdiri. Berdiri itu tidak dengan duduk istirahat. Nah, kaifiyahnya itu tanpa duduk istirahat, langsung aja berdiri. Baru lalu melanjutkan tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi itu hitungannya masih 1 rakaat. Cuman karena ketemu ayat sajadah, lalu kemudian kita sujud. Dan sebenarnya bukan hanya waktu sholat, di luar sholat pun setiap ketemu ayat-ayat sajadah disunnahkan kita untuk sujud saja. Jadi itu bukan berarti menambah rakaat, bukan makanya. Lah, ini bagian dari ittiba'us sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengenai bahasan tentang afdal ya, sunnah kalau jadi imam atau ketika kita sholat membaca surah setelah Al-Fatihah itu tertib. Jadi imbah apa tuh al-bayyinat, misalkan rakaat pertama, rakaat kedua kita ambil zalzalah. Tuntung di rakaat pertama misalkan al-a'la, berarti rakaat kedua al-ghasyiyah. Kita kalau imbah amma yatasaalun misalkan rakaat pertama, berarti rakaat kedua an-nazi'at. Rakaat pertama an-nas, berarti rakaat kedua al-baqarah, lain hataman. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua baca doa khatmul Quran lain. Tentang An-Nas boleh ke Al-Baqarah. Nah, tapi di At-Tibyan disebut kecuali yang ada nas khusus boleh kada tertib. Sebagaimana tadi di hari Jumat disunnahkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca Alif Lam Mim As-Sajadah. Di rakaat kedua kemudian baca surah apa? Al-Insan.
Nah, jadi kesimpulannya itu bukan 3 rakaat, itu kita mengumpati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mumpung masih encer otak hafal itu surah sajadah. Nah, ada yang usul Buya, ada di situ di depan ditempel, itu di masjid-masjid umum. Amun di sini karena pondok kita pondok tahfiz kada usah gitu. Ya kalau? Itu aja yang kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, mudah diamalkan, mudah dibagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir di majelis al-hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita dapat kabar Abdullah putra dari Ustadz Bahrain Ibrahim sedang dirawat inap di Rumah Sakit Sari Mulia ya, karena ada infeksi ya, sakit lah intinya. Nah, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, syifaan ajilan kamilan. Kemudian yang sakit berat